Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai nomor 29. Untuk sistem penjadwalan, saya menggunakan kelas Q. Jadi pertama kita buat kelasnya terlebih dahulu. Kemudian membuat konstruktor untuk menampung nantinya data-datanya menjadi sebuah list di self.item. Kemudian saya membuat def is empty yang digunakan untuk mengecek apakah self.items itu kosong atau tidak. Kemudian enqueue yang digunakan untuk menambahkan data ke dalam queue. Di sini letak perbedaannya antara penambahan data di stack maupun di queue. Jadi kalau di stack itu menggunakan append, tapi kalau di queue itu menggunakan insert 0, itemnya yang akan dimasukkan. Selanjutnya ada the queue. Itu digunakan untuk menghapus data pada queue. Untuk penghapusannya tetap sama seperti pada stack. Selanjutnya ada depth size, itu digunakan untuk mengetahui panjang data yang ada di dalam self.items-nya. Nah, di sini saya akan membuat dua fungsi selain yang ada di dalam struktur pokok queue, yaitu yang pertama def input data proses yang memiliki parameter jumlah di sini nanti jumlah datanya ada berapa. Kemudian kita panggil queue-nya. Kemudian kita akan melakukan perulangan sejumlah atau sebanyak jumlah, parameter jumlah maksud saya. Kita buat variabel tampung, jadinya nanti hasilnya akan ditampung terlebih dahulu di sini, baru dimasukkan ke dalam self.items. Gunanya untuk membentuk suatu list multidimensi. Kemudian langsung kita tampung. Selain nama, kita juga menggunakan waktu prosesnya.
Selanjutnya langsung setelah kita tampung semua, maka langsung kita enqueue ke dalam self.items. Setelah itu langsung kita returnkan hasilnya. Nah, yang kedua, saya juga membuat de facto proses untuk mengetahui keadaan yang selesai terlebih dahulu, proses-proses penjadwalannya. Membutuhkan dua parameter, data dan waktu. Jadi nanti menghasilkan datanya nanti akan dipanggil masuk ke dalam waktu proses ini. Selanjutnya kita panggil lagi queue-nya supaya queue-nya dalam keadaan kosong lagi. Nah, pada proses ini kita akan memasukkan data dalam parameter ini ke dalam self.items-nya ini kembali. Selanjutnya saya akan menginisialisasi i dengan 1 untuk keluar dari perulangannya nanti. Selama queue-nya itu tidak kosong, maka saya akan membuat variabel lagi untuk menjadi multidimensi. Maka kita akan mencetak iterasi ke str jadi di setiap iterasi nanti akan dimulai dari 1 bukan 0. Setelah itu di sini akan terjadi increment 1. Tampung itu akan diisi dengan panggil queue.getQueue. Jadi datanya akan dihapus satu persatu jika tampung 1 di indeks pertama itu lebih besar daripada waktunya, maka kurang di sini akan saya gunakan untuk mengurangi waktunya. Jadi tampung di indeks 1 itu isinya adalah waktu. Kemudian setelah dikurangi akan dimasukkan kembali ke dalam list tampung. Kemudian akan kita cetak proses tampung dengan indeks ke 0
itu sedang diproses dan sisa waktu prosesnya itu sesuai dengan tampung 1. Kemudian kita akan memasukkan kembali yang telah diproses ke dalam self.items. Dan mencetak data proses yang tersisa itu adalah yang terdapat di dalam itemsnya. Nah, selain itu, jika waktunya itu memang lebih kecil daripada tampung, maka dia akan keluar dari self.items-nya. Proses tampung nol telah selesai diproses. Dan selanjutnya akan mencetak data proses yang akan dijadwalkan selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuat main programnya. Main programnya ini akan berisi jumlah data yang akan dimasukkan. Jadi tipe datanya akan saya buat menjadi integer. Kemudian jumlah proses yang akan dijadwalkan. Kemudian kita panggil dan kita simpan di variabel data. Kita beri parameter jumlah. Kemudian kita cetak proses. Kemudian kita cetak datanya, lalu waktu. Ini nanti akan kita gunakan di fungsi waktu prosesnya.
kemudian proses beserta waktunya. Kemudian kita cetak datanya juga. Lalu kita panggil fungsinya waktu proses data dengan parameter data dan waktu. Lalu kita coba running. Jumlah prosesnya akan saya coba 3, kemudian P1 saya isi 5, P2 saya isi 4, dan P3 saya isi 3, dan waktu prosesnya saya isi menjadi 3. Nah, ini adalah outputnya. Jadi setiap iterasi proses P1 itu akan selalu dikurangi dengan waktu prosesnya. Dimulai dari P1. Ini kan waktunya 5, dikurangi dengan 3. Karena masih, maka dia akan kembali menjadi carrier. Selanjutnya, yang front itu berubah menjadi P2. P2 itu dikurangi 3, itu masih 1. Jadi dia juga kembali carrier. Selanjutnya ke iterasi 3, itu hanya tinggal P1 dan P2 nya. Karena P3 itu 3 dikurangi 3 itu 0, jadi sudah hilang. Selanjutnya untuk ke iterasi keempat, itu P1 2 itu kurang dari 3 sehingga juga hilang. Selanjutnya P2 1 juga kurang dari 3, hilang. Sehingga iterasi kelima data prosesnya itu sudah selesai. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.